Kan pertanyaannya udah mulai bikin bingung nih Ya, Pak. pertanyaannya udah mulai gugur ya. Udah mulai gugur ini pertanyaannya. Nah, sekarang kita perdalam lagi. Kalau ada pendapat bahwa seks itu bisa mencapai jalan pencerahan, sekarang kita geser ke pencerahannya kan. Iya. Apa yang dimaksud pencerahan itu? Apakah pencerahan ini sama dengan kreativitas nggak? Apakah pencerahan ini bisa dengan bisa kita kategorikan orang yang emosinya stabil? Iya. Misalnya. Atau tadi ya Pak ya, orang yang memiliki cinta kasih gitu. Iya, itu bisa. Karena kita lihat dari anjing deh. Anjing itu kalau kemudian masanya dikawinkan nggak dikawinkan kan jadi kayak anjing gila kan. itu kan harus dikawinkan kan, makanya kemudian dia sering dibawa ke shop anjing Iya, gitu hanya untuk dikawinkan kan. Kalau enggak kan dia uring-uringan nggak karu-karuan kan. Nah, apakah kondisi yang tadinya uring-uringan menjadi enggak itu adalah pencerahan? Tercerahkan. Nah, apakah tercerahkan gitu kan? Jangan-jangan banyak yang beranggapan seperti itu kan? Iya, jadi emang kita tuh sebenarnya masih kayak hewan banget ya. Terus kalau nggak nge-seks Iya. masih uring. Kayak kemarin tuh di grup kan pada bahas gitu kan. Wah, kalau sekian lama nggak cerot itu udah pusing gitu kan. Itu kan kalau bahasa yang hewan tadi itu kan anjing banget. Berasa anjing saya. Yang harus didatengin ke pet shop dulu Bun. Tolong antar saya ke pet shop Bun. Iya kan? Apa nggak anjing banget gitu? Ya Pak, ini baru berasa anjing banget Pak. Aduh, iya. Itu judulnya bisa gitu loh. Seks menuju jalan pencerahan. Anjing banget. Anjing banget. Nah, kalau kita bicarakan di konotasi itu, apakah pencerahan itu seperti itu? Orang yang tadinya nggak bisa mikir, itu kan karena produksi hormon kan? Iya. Kita dikendalikan oleh hormon. Kalau kita nggak bisa mengendalikan hormon, makanya kalau kita mengendalikan pikiran, otomatis kan kita mengendalikan hormon, emosi. Nah, kalau tidak kan kita dikendalikan oleh hormon. Pada saat testosteron muncul, adrenalin muncul, kemudian kita meluap-luap. Ini kan karena produksi hormon kan? Produksi hormon yang secara alami memang diproduksi oleh tubuh. Di dalam tubuh. Nah, kalau itu tidak bisa dikendalikan, kan apa bedanya dengan anjing tadi? Kita yang dikendalikan oleh uring-uringan kan? Iya, uring-uringan Pak pastinya. Kalau anjing tadi dibawa oleh tuannya Ke pet shop. Nah, kadang itu kalau manusia membawa dirinya sendiri. Itu Pak, makanya saya udah ketawa dulu. Ya, kalau mereka yang Nggak, kemudian orangnya anggap aja pikirannya gitu Iya, ya, bawa sama dirinya Iya. ke pet shop. Kalau anjing itu pet shop kan. Kalau ya ini bisa dinamakan pet shop juga kan? Bisa juga Bisa Pak. kan? Dirinya membawa dirinya Iya, ke pet shop. ke pet shop. Jadi mereka yang beli itu, mereka kan sebenarnya sedang menuju ke kandang anjing tadi. Bun, tolongin. Iya. Ini emang masih anjing banget sih. Iya kan? Kemudian keluar dari pet shop itu kan lega gitu. Bisa kerja kembali, bisa mikir normal gitu kan. Nggak marah-marah gitu kan. Apa nggak anjing banget itu? Kapok nggak kamu? Kok saya gimana banget ya? Ya kan? Kan karena kita berpikirnya kan terlalu simpel. Ya sebetulnya kita berpikir itu sederhana ya. Tetapi kan kemudian ini menyederhanakan sesuatu yang dipakai untuk membenarkan dirinya sendiri. Iya. Nah, kalau sekali lagi, kalau kemudian manusia-manusia yang datang ke pet shop tadi
Atau mereka-mereka yang penghuni pet shop. Imajinasi saya langsung lihat, kayaknya besok-besok kalau saya lihat pet shop kacau nih ya. Atau mereka yang ada di pet shop gitu. Kan sama kan, kalau anjing tadi dibawa ke pet shop kan, betinanya kan sudah ada di sana kan, Iya. nungguin kan, jadi Ya udah terus dikawinin itu milih gitu, kan, Pak. Iya. milih ini mau dengan siapa, ini harganya sekian, Iya. gitu kan, dengan anjing yang model ini harganya sekian, gitu kan sama kan kejadiannya. Dan anjing juga punya insting ya Pak, saya maunya sama yang itu aja Ya, gitu. sesuai imajinasi dia saat Iya. itu. Jadi ingat samping stasiun Tugu. Kenapa itu? Pet shop. Oh, pet shop. Tugu Jogja, Pasar Kembang. Pet shop terkenal itu. Pasar Kembang. Oh, ya. Kan besok-besok kalau lihat pet shop, imajinasi liar. Nah, ini kan mesti sekali lagi teman-teman mesti kita masuk ke dalam pertanyaan itu sendiri kan, yang dimaksud apa, kemudian apakah yang dikategorikan pencerahan tadi itu settlenya emosi setelah keluar dari pet shop itu tenang, Merasa lega, merasa dan lega, tercerahkan. kemudian bisa beribadah dengan tenang kembali. Iya. Kalau tadinya kan dia nggak bisa beribadah kan. Kalau ditanya kenapa nggak ke tempat ibadah, lagi galau nih gitu kan. Setelah keluar dari pet shop, dia pakai pakaian ibadah. Kenapa kok sekarang beribadah udah tenang nih, udah tercerahkan nih. Udah bisa kerja lagi. Udah bisa kerja, kan banyak kan yang curhat gitu kan. Nggak bisa kerja karena produksi hormon meningkat, nggak bisa mikir, bahkan bilang pikirannya itu cundel. Apa ya Pak, ruwet gitu kayaknya Ruwet. gitu. Kalau di video kita sebelumnya itu kan kalau nggak oslok-oslok gitu kan pikirannya kan ruwet gitu. Kacau, emosinya nggak stabil. Apakah tercerahkan itu gitu? Nggak bisa kreatif gitu. Apakah tercerahkan itu? Nah ini kan mesti harus kita cari tahu sehingga ketika kita mengajukan pertanyaan apakah seks bisa menjadi jalan menuju pencerahan, kita tahu apa yang dimaksud dengan pencerahan. Apa dan- yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan seks tadi, Betul, Pak? iya. Kalau jangan-jangan kalau pencerahannya kayak tadi, emosi stabil, dia nggak uring-uringan, bisa mikir kerjaan lagi. Jangan-jangan kalau pencerahannya hanya sebatas itu, ya Ke pet shop aja. ke pet shop aja, iya. Jadi besok-besok jangan curhat sama saya karena nanti saya sarankan ke pet shop. Ya, nanti dibikin video sama Evi. Nah, kalau pencerahan misalnya, kalau pencerahan itu ada yang bilang, kan pencerahan bukan itu Pak Agung. Iya. Pencerahan itu ketika kita memahami sesuatu dengan sangat dalam. Misalnya, tiba-tiba dia memahami kehidupan dari sisi yang lain yang nggak pernah dipahami. Saya tercerahkan karena saya bisa melihat alam semesta misalnya, memberikan satu pelajaran gitu. Iya. Nah, kembali lagi kalau definisi pencerahannya itu bahwa dia tiba-tiba mendapat pemahaman yang mendalam terhadap kehidupan, terhadap alam semesta, atau terhadap misteri-misteri kehidupan. Kalau itu, jadi bagian mana sih dari seks yang bisa mengantar ke sana? Karena kalau setelah seks itu, hampir sebagian besar ya, kan bukan tercerahkan, bikin mie. Kayaknya nggak apa ya, maksudnya misalnya pasangan suami istri gitu setelah nge-seks gitu, nggak yang kayak pemahaman saya meluas setelah nge-seks gitu, enggak Iya, juga kan, Pak. makanya kan ini harus diadakan survei. Iya. Ada nggak yang pasangan, oke lah, kalau kita, karena pasti mereka ini anggapannya kan bukan pasangan, bukan suami istri, kita sebut pasangan lah. Iya, pasangan. Pasangan nih yang habis melakukan seks, kemudian tiba-tiba dua-duanya itu duduk diam, tercerahkan gitu. Dia habis selesai kan, oh ternyata hidup itu adalah gitu kan. Itu perlu itu Pak. Ada Itu nggak? perlu dilakukan survei. Makanya ada nggak yang gitu kan? Kemudian dia kayak tadi kan, wah dua-duanya mengambil satu postur tercerahkan, tercerahkan gitu kan. Wah sayangku misalnya, aku
memahami hidup adalah gitu kan. Iya. Ada nggak yang kayak gitu? Gitu. Perlu kita lakukan Ya, seperti itu. atau jangan-jangan belum sampai ke sana itu udah kena bantal, tewas gitu. Kena Dan bantal. tercerahkannya di mana gitu. Atau tadi kan jangan-jangan itu hanya jadi ajang pembenaran. Karena apa yang sedang kita suka itu kan akan kita bicarakan terus. Ya, apalagi ini kan tadi pertanyaan ini kan timbul karena di sosmed itu banyak anak muda yang sedang membahas itu. Ya, namanya juga anak muda ya, Pak ya. Mereka kan sedang memenuhi Iya. itu kan. Iya. Fasenya. Fasenya. Jadi kalau kita lihat misalnya kita lihat di internet ya, kita buka guru-guru spiritual Wis. ya yang umurnya sudah 60 tahun ke atas. Bicarain seks gak? Kayaknya enggak. Udah nggak bisa. Kan, yang dibicarain kan Ya, wellness, holistic iya. healing, holistic life gitu kan. Hidup secara utuh, memahami Tuhan dalam kehidupan. Yang dibicarakan kan tentang kehidupan secara utuh kan. Iya, atau menerima realita ya, Pak, ya. Melihat realita Melihat gitu. realita atau justru ya penerimaan hidup yang seutuhnya. Iya. Makanya jangan-jangan itu adalah satu fase yang ketika fase itu diomongkan di publik, itu digeneralisir menjadi sebuah fase yang dinamakan pencerahan dengan mengambil jalan itu. Nah, misalnya gini, misal saya umur 30 tahun dan melakukan usaha, sukses misal. Oh, hasilnya besar, untungnya besar, omsetnya meningkat gitu. Kan di tahun-tahun itu yang akan saya bicarakan kan itu terus. Pencapaian saya, teknik saya jualan. Iya. Kan itu kan. Nah, sama ketika ada orang yang masuk ke fase seks. Ini kan fase kan. Masuk ke fase seks. Maka ya itu aja yang akan dibicarakan. Kemarin ada yang tanya, kenapa sih Pak Agung bicarain fase Tuhan? Itu fase tertinggi. Iya. Kan? Jadi saya tiap hari bicarain Iya. Tuhan. Nah, jangan-jangan hanya jadi bahan pembenaran loh ya. Hanya jadi bahan pembenaran padahal itu adalah fase pribadi. Nah, ini yang bahaya kan. Yang bahaya itu ketika kita menggeneralisir sebuah fase yang kita alami, padahal itu fase pribadi, kemudian dianggap bahwa itu adalah fase Orang umum, lain juga. fasenya orang lain, bahwa seks itu menjadi jalan pencerahan. Jadi Ayo, ini malah jadi ngeri ya, Pak. Malah jadi ngeri. Ngerinya jangan-jangan orang-orang akan membenarkan. Kebanyakan sih begitu, Pak. Karena kemudian yang tadinya malu-malu, berani. Karena ada temennya berani ngajak gitu kan. Padahal belum suami istri. Karena hanya dia belajar spiritualitas yang di dalamnya isinya itu seks pencerahan, maka dia berani mengajak pacarnya untuk itu. Dengan alasan tercerahkan. Wah, bahaya itu. Nah, tambah gugur nggak pertanyaannya? Nah, sekarang kalau kita geser. Kalau ada satu bagian dari seks yang akan mengantarkan kepada pencerahan, berarti bagian itu bukan kegiatan seks itu sendiri. Maksud saya gini, Bukan kegiatannya gitu, bukan Pak. kegiatan utamanya. Kalau kegiatan utama seks, itu kan nggak beda dengan hewan, Iya. nggak beda dengan ayam, anjing, monyet. Bahkan kadang manusia yang niru anjing. Datang ke pet Loh, shop. orang ini manusia kok dia milih stylenya anjing gitu kan. Atau milih stylenya monyet gitu kan. Harusnya kan mereka yang belajar kan sama manusia kan. Monyet misalnya yang lihat manusia kan, ini ada makhluk yang tingkatannya lebih tinggi, aku mau niru dia. Nah. Gitu kan, monyet kan gitu kan.
Ini kebalikannya, Ini Pak. kebalikan kan? Kita yang udah jadi manusia, niru stylenya monyet gitu kan. Orang jadi manusia kok bilangnya pangku monyet. ini kan yang goblok siapa sebenarnya? Jadi pinteran monyet ya. Karena ditiru oleh manusia. Nah, kalau saya bilang tadi, kalau ada satu kegiatan yang akan membedakan manusia dengan hewan, membedakan manusia dengan ayam, membedakan manusia dengan anjing, membedakan manusia dengan monyet. Nah, kegiatan ini yang dimungkinkan, saya katakan dimungkinkan kan, karena ini bisa ya dan bisa tidak. Nanti silahkan diberikan komen, karena ini memungkinkan membawa manusia pada tahap pencerahan. Nah, tahap pencerahan itu juga mesti harus kita garis bawahi bahwa pencerahan itu bukan ultimate journey, bukan perjalanan akhir atau perjalanan tertinggi. Pencerahan ini kan merupakan satu tahap pemahaman kan. Misalnya, saya belum tahu ini bahwa di bumi lapisan-lapisan dalamnya di kerak bumi ini mengandung apa aja misalnya gitu kan. Kemudian saya baca buku. Kemudian tahu gitu. Tahu kan? Berarti kan saya tercerahkan kan? Iya. Tercerahkan dan saya memahami bahwa kerak-kerak bumi itu berlapis-lapis gitu. Sama dengan luar angkasa. Ada berapa lapis oksigen, atmosfer, stratosfer gitu. Kalau saya nggak tahu, kemudian saya baca buku, dan kemudian, ternyata lapisan luar angkasa itu ini. Berarti kan saya tercerahkan kan? Di tahap itu. Di bagian yang saya pahami sebelumnya enggak, kemudian saya pahami, kan saya tercerahkan. Iya. Nah, kalau ada bagian dari seks yang memungkinkan mengantarkan ke sana, berarti bagian itu adalah bagian yang tidak dilakukan oleh hewan. Nah, ini udah mulai mengerucut kan? Nah, itu dia. Nah, kalau hanya seksnya, sama kan? Seksnya sama hewan sama. Kegiatannya seks sama. Sama. Mereka keluar, hewan juga keluar setelah sama-sama ejakulasi, ya selesai. Manusia juga, kalau melihatnya itu. Nah, berarti ada satu kegiatan yang tidak dilakukan oleh hewan dan hanya bisa dilakukan oleh manusia di dalam bagian seks itu, dan bukan seks koitusnya. Kalau kita hanya bicara tentang koitusnya, penetrasinya, sampai kemudian ejakulasinya, itu nggak beda jauh dengan hewan, atau bahkan sama. Sama. Kalau kita hanya lihat itunya ya, hanya lihat kegiatan koitusnya, hanya lihat kegiatan penetrasinya, sama dengan hewan.